Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita senantiasa dalam lindungan Allah, taufik, hidayah dan mulianya, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan belajar bersama-sama lewat daring atau bisa dikatakan jaringan internet, karena posisi dalam keadaan COVID-19 ini. Tetapi jangan sampai mengurangi rasa belajar kita, KBM kita, walaupun dari rumah. Tetap semangat, jangan sampai berkurang. Dan malah kita baca suatu Fatihah yang berharap apa yang kita pelajari ini, anak-anak Lughatil Arabiyyah untuk kelas 9, supaya bisa lebih bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Baca Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kalinya salam dan salam supaya bisa tetap disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau memberikan kita hormat ilmu kanti agama Islam. Secara langsung anak-anak perlu mengetahui kemarin sudah kelas 8, sekarang selanjutnya adalah kelas 9. Nah, di kelas 9 itu juga adalah mentasrif fi'il madhi. Ditasrif fi'il madhi ya anak-anak. Jadi nanti kalau nggak paham, tolong ditanyakan ya. Jangan sampai merasa malu, jangan merasa bosan-bosan untuk bertanya, karena Lughatil Arabiyyah adalah Lughatil Jannah. Karena kelas 9, maka kamu harus lebih efektif. Jangan sampai yang kemarin-kemarin tidak aktif diteruskan tidak aktif. Harus lebih maksimal, lebih aktif. Maka tolong semuanya anak-anak untuk diperhatikan. Nah, ini sekarang menerangkan apa ya, fi'il madhi yang harus ditasrif. Fi'il madhi yang harus ditasrif. Saya besok dulu nak ya, saya besok dulu. Ini kelas 9. Jadi anak-anak ya perlu diketahui, ini menerangkan fi'il madhi yang harus ditasrif. Di buku paket halaman 6 ya, kalau punya paketnya bahasa Arab atau Lughatil Arabiyyah, di perpus itu ada, nanti kamu bisa pinjam, atau mungkin kan sudah, atau bisa juga kamu beli di buku-buku paket itu boleh. Kamu buka halaman 6. Yang di situ adalah menerangkan fi'il madhi, yang mana fi'il madhi di situ harus ditasrif. Nah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan fi'il madhi itu? Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau atau yang sudah dilakukan. Itu namanya fi'il madhi. Sebagaimana contoh di dalam buku ini ya, termasuk ada di situ dhahaba. Ini juga fi'il madhi, dhahaba. Dhahaba. Dhahaba fi'il madhi, dhahabu. Misalkan dhahabu, dhahabat. Dhahabat. Nah, ini namanya fi'il madhi. Tapi kalau kemarin kelas 2 sudah pernah dikias bagaimana? Di situ diterangkan ada tasrifan yang nama tasrifan lughawi atau tasrifan istilahi, termasuk di situ.
Misalkan dhamir sebenarnya huwa huma hum huwa huma hunna anta antuma antum antu antuma antunna ana nahnu. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Nah, ini kamu itu kalau bisa mentasrif ini, atau misalkan dari fi'il mandi bisa ke fi'il mudhari' atau fi'il amar dan seterusnya, itu nanti kamu bisa memaknai atau bisa menerjemah kitab yang mana kitab itu tidak ada artinya. Kalau sudah ke 9, kamu harus lebih pandai menerjemah di dalam lughatil Arabiyah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan nasoro, kalau ditasrif istilahi, nasoro yansuru nasran wa mansoran fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nah itu namanya istilahi. Berarti ini merangkaikan fi'il madi. Yang mana fi'il madi itu ditasrif bisa berubah-ubah, bisa menjadi fi'il madi, bisa menjadi fi'il mudhari', bisa menjadi masdar, bisa masdar mim, masdar ghairi mim, dan seterusnya. Nah itu nanti kamu mengerjakan atau membuat fi'il mandi yang mana fi'il mandi itu ditasrif istilahi dan juga ditasrif dengan lughawi. Nah, bagaimana anak-anak bisa paham atau tidak tentang tasrifan ini, tentang fi'il mandi? Saya ulangi lagi kalau belum paham. Gini ya, fi'il mandi itu fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau atau sudah lewat. Tetapi ini adalah yang harus dimengerti juga, bahwa menerangkan fi'il mandi ini yang mana fi'il mandi ditasrif istilahi ataupun ditasrif dengan istilah lughawi. Kalau istilahi adalah jalannya mendatar atau menyamping, apa namanya, begini ini, mendatar ini. Kalau atau nyamping, atau kalau lughawi berarti ke bawah. Sebagaimana contoh, misalkan kalau yang istilahi misalnya nasoro yansuru, misalkan ya, nasoro menjadi yansuru, nasron yang nasoro yansuru nasron wa mansoron, bahwa nasirun, wadaka mansurun, mansurun, unsur, la tansur, mansurun, minsurun. Nah, ini ya anak-anak, berarti yang tasrifan istilah itu menyamping ke sini, ya, menyamping. Kalau lughawi berarti ke bawah, dari atas ke bawah. Nah ini sebagaimana contoh atau sampel. Jadi tasrifan ini namanya fi'il madi, bisa mudhari', bisa masdar ghairi mim, masdar mim, isim apa, isim dhamir, isim fa'il, isim isyarah, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman makan, isim alat. Ini namanya tasrifan secara istilahi. Nah ini mendatar di sini, apa namanya, menyamping. Kalau yang ke atas ke bawah itu namanya tasrifan lughawi. Sebenarnya ini yang istilahi. Nasara yansuru nasran wa mansoran fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nah ini namanya tasrifan yang istilahi. Kemudian yang kedua adalah tasrifan namanya lughawi, sebagaimana sorot ke bawah, dari atas ke bawah. Misalkan nasoro, 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 nasoru. Misalkan sebagaimana contoh ya.
nasara nasara ya, nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasarta nasaratum 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 nasaratun nasaratu nasarna. Jadi ini bagaimana contohnya? Nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasarta nasaratum nasaratum nasaratum. Sampai sini ya. Nasartum nasarti nasartunna nasartu nasarna. Nah ini ya, ini namanya dari atas ke bawah, ini yang lugawi. Sebagaimana contoh saya bunyikan lagi. Nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasarta nasaratu nasaratu nasarti nasaratu nasaratun nasaratu nasarna. Ini yang tasrifan yang lugawi. Bagaimana? Kira-kira paham ya? Bisa dimengerti? Kalau sudah paham, nanti perlu ditulis atau dikerjakan buat tasrifan istilahi dan tasrifan lugawi. Nah, coba anak-anak ya, perlu dimengerti. Saya buatkan untuk dikerjakan di rumah, dari rumah daring. Ya, di situ coba ya, dari rumah daring. Buatkanlah contoh atau tuliskanlah tasrifan lugawi sebanyak 2 saja, yakni misalkan di sini sona. Yang pertama adalah sona, yang kedua doroba, doroba. Ini anak-anak ya. Coba ini nanti kamu kerjakan dari rumah ya, daring itu atau lewat WA, bahwa lafaz sona ini kamu kias secara istilahi, yang kedua kamu kias secara istilahi juga. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kamu tasrif istilahi, nanti kamu mentasrif atau menulis di situ tasrifan lugawi. Jadi juga sona, juga lafaz berapa, berarti dua. Tasrifan istilahi sebanyak 2, tasrifan lugawi juga sebanyak 2. Nanti setelah itu bisa dilihat WA, besok dikumpulkan bersama-sama kalau sudah tatap muka. Tetapi sekarang kamu kerjakan ya lewat dari rumah, dikerjakan sama-sama. Tapi kalau nggak paham nanti besok ditanyakan kembali ketika tatap muka. Jadi anak-anak ya, bagaimana sudah paham? Kalau sudah paham, marilah kita anak-anak ya membaca suratul Fatihah. Apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan maslahah. Jangan lupa kerjakan itu pelajaran Lughatul Arabiyah kelas 9 ini. Adalah tasrifan yang pertama istilahi sebanyak 2, lafaz sona dan doroba. Begitu juga lafaz tasrifan lugawi juga 2, lafaz sona dan lafaz doroba. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, maslahah fid dunya wad dunya wal akhirah. Dan malah kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sampai jumpa.